Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Faiz Fatir Muhammad akan menyampaikan tema blockchain sebagai platform inovasi, monitoring, dan evaluasi. Berdasarkan riset dari ICW Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2020 menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Kasus korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga 32,3 miliar rupiah. Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh pemerintah dalam hal pengawasan dana desa. Sebagai contoh kasus, penyaluran dana desa yang melalui tahapan-tahapan dan melalui banyaknya tangan-tangan perantara menyebabkan kompleksitas. Semakin banyak pihak-pihak yang terlibat menyebabkan semakin besar ruang-ruang permainan dan ketidaktransparansi atau penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kompleksitas ini adalah pemanfaatan blockchain sebagai solusi memangkas bisnis proses tersebut. Lalu apa sih blockchain itu? Yuk kita simak videonya. Penyaluran dana desa bisa menjadi contoh bahwa pertama, banyaknya perantara akan banyak menimbulkan ruang-ruang negosiasi dan potensi kebocoran dana dan memungkinkan penggunaannya yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, kurangnya transparansi. Penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan tidak bisa dipastikan bahwa itu benar digunakan atau barangnya benar ada, dan tidak bisa dipastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, data sangat mudah dimanipulasi. Semua data sangat mudah dimanipulasi, bahkan data yang sudah dalam bentuk digital pun mudah dimanipulasi atau dihack sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan individu yang ingin mencurangi dana tersebut. Lalu teknologi apa sih yang kita bisa harapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang mampu memberikan solusi dengan beberapa indikator, yaitu pertama, peer-to-peer. Peer-to-peer di mana instansi yang akan menyalurkan dananya bisa secara langsung berhubungan dengan target penerima dana programnya dan tanpa melalui perantara. Yang kedua, ada transparent, yaitu realita pemanfaatan dana yang diterima bisa dilihat di setiap tahapan dan traceable atau dapat dilacak, sehingga tidak ada penggunaan dana yang fiktif. Yang ketiga, ada immutable, yaitu semua data dan fakta yang sudah diperoleh dari proses yang transparan tidak bisa diubah ataupun dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika nanti akan dilakukan audit akan sangat mudah bagi auditor untuk melakukan pemantauan dan monitoringnya. Jadi data ini bisa disebut sebagai the only source of truth. Teknologi blockchain sebagai solusi dalam menjawab permasalahan dan mempermudah monitoring dan evaluasi. Teknologi blockchain adalah teknologi digital terkini yang mempunyai dua komponen, yaitu Decentralized Ledger. Komponen pertama adalah Decentralized Ledger, yang merupakan sebuah pencatatan data digital yang disimpan di banyak tempat dan beragam, dan tidak ada yang tahu data itu disimpan di mana saja, sehingga ketika ada yang ingin merubah datanya, akan kesulitan mencari datanya di mana. Dan ketika data itu diubah, sistem akan melawan secara otomatis dan mengembalikan datanya ke semula. Yang kedua, ada cryptography. Komponen kriptografi ini mempunyai kemampuan enkripsi yang sangat canggih, sehingga setiap orang yang terlibat dalam proses itu mempunyai kunci masing-masing. Dan orang yang mempunyai kunci itulah yang akan bisa menggunakan dananya. Jadi, blockchain itu adalah sebuah tempat bergeraknya dan tercatatnya semua transaksi, dan data transaksinya disimpan ke dalam suatu blok yang ada di jaringan blockchain. Data transaksi bersifat traceable atau bisa dilacak dan bisa diakses oleh banyak orang di jaringan blockchain yang sama. Dan data tersebut sulit untuk diubah, karena setiap orang memiliki akses di jaringan blockchain yang sama dan bisa memvalidasi data tersebut. Hal ini yang membuat data tersebut sulit untuk diubah atau dimanipulasi. Dengan blockchain, proses yang tadinya banyak atau panjang bisa diminimalisasikan dengan mendesain rencana program yang akan disalurkan untuk dana desa selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem blockchain. Selanjutnya, pengguna dana langsung akan menggunakan dengan membuka akses langsung ke blockchain. Dengan demikian, pemerintah secara langsung menyalurkan dana desa tersebut dari instansi ke pihak tujuan yang memiliki kunci secara peer-to-peer atau tanpa melalui perantara.
Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi blockchain, program pemerintah akan menyederhanakan proses yang sangat panjang, mengurangi ketidaktepatan target atau sasaran, mencegah kebocoran dana, serta menjaga validitas data yang sekaligus traceable atau dapat dilacak untuk keperluan monitoring, evaluasi program atau kegiatan. Demikian video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.